Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Uus Musyarofah, salah satu guru PAI di SMP Negeri 1 Merangsong Kendal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BES 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172536. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Merangsong pada kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran inquiry learning. Cukup sekian dari saya. Selamat menyaksikan video saya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, untuk pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, coba kondisi ruangan dicek dulu. Di bawah tempat duduk, di bawah meja ada sampah. Samping kanan kiri jendelanya sudah terbuka semua. Bagus. Kondisi kelas sudah nyaman. Silahkan ketua kelas Mas Didan dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, hari ini sholawat kita membaca sholawat Nabi Qulub. Silahkan, mari dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik ya kabarnya ya. Tadi pagi sudah bersyukur belum? Sudah. Adanya sehat semua. Sehat. Dapat uang saku semua. Dapat. Wajahnya happy, tangannya bisa digerakkan semua. Bisa. Bisa. Alhamdulillah ya, tadi pagi baru bangun tidur selalu berucap alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah. Bangun tidur langsung mengingat nama Allah, kemudian menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul. Biasakan kalau pelajaran PAI dengan Bukus selalu membiasakan membaca sholawat. Harapannya kita selalu ingat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, kalau kita selalu bersyukur maka Allah akan selalu menambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan selalu menambah nikmat kalian. Uus ingin kita semua membangun rasa cinta kita kepada tanah air kita, membangun jiwa nasionalisme kita. Sekarang anak-anakku semua, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Bisa semuanya berdiri dalam posisi siap. Indonesia tanah airku, tanahku darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia tetap satu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa duduk semuanya. Mbak Ul bisa kembali ke tempat. Terima kasih ya Mbak Ul ya. Masih semangat? Sebelum kita fokus untuk pembelajaran nanti, kita speaking dulu ya. Silakan Mbak Lisa. Teman-teman, agar kita fokus, yuk kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan semuanya. Untuk pada pagi hari ini, kalian akan belajar materi baru, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sebelum kita lebih lanjut, Bu Us ada pertanyaan dulu, coba tak gali dulu kalian. Yang pertama, bagaimana kira-kira semisal kalian itu tidak punya pedoman hidup, yang terjadi apa? Tersesat, hilang arah. Apa? Berbuat maksiat, betul. Karena kan tidak ada aturan hidup ya.
Jadi kalau kita punya pedoman, misal kita mau ke Jakarta, pedomannya apa? Google Maps. Kita berarti punya tujuan, punya arah sesuai Google Maps sehingga kita tidak tersesat. Oke, masuk. Yang kedua, mengapa manusia kita ini butuh pedoman dari Allah? Oke, agar ke jalan yang lurus. Kita kan dikasih kebebasan oleh Allah, tak? Kita punya pilihan, kita ingin masuk surga atau neraka. Kalau kita mengikuti alur sesuai Google Map, ya kita sampai tujuan. Kalau kita tidak mengikuti Google Map, kita tidak mengikuti pedoman dari Allah, ya kita bisa tersesat sampai ke neraka. Jadi intinya tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yaitu melalui model inquiry learning. Jadi kita nanti akan melakukan pembelajaran dengan model inquiry learning. Harapannya kalian dapat menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan benar, kemudian menunjukkan rasa ingin tahu terhadap apa? Terhadap sejarah turunnya kitab-kitab Allah, serta harapannya kalian tumbuh di jiwa kalian untuk menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Quran setiap hari. Bu Uus ingin kalian mengingat pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat tidak tentang apa? Masih. Oke, tentang apa? Oke, minggu kemarin, minggu lalu kita belajar tentang hukum tajwid. Ada lam jalalah, ada hukum roh. Coba Bu Uus review. Lam jalalah dulu. Siapa yang masih ingat lam jalalah itu apa? Tunjuk tangan, nggak apa-apa. Siapa? Oke, Mas Zidan, apa lam jalalah Mas Zidan? Lafaz la dan huruf la dalam lafaz Allah. Oke, huruf lam pada lafaz Allah. Jalalah. Lam jalalah bisa dibaca dengan dua cara, secara kalau lam jalalah dibaca tebal, berarti sebelum lafaz Allah ada harakat. Oke, fathah sama lima. Kalau lam jalalah dibaca tipis, sebelum lafaz Allah ada harakat. Oke, bagus. Yang kedua hukum roh. Hukum roh berarti cara membaca roh dalam Al-Quran. Ada berapa cara juga? Dua. Dibaca sama dibaca kaitannya apa Bu dengan pembelajaran hari ini? Kaitannya, jadi kalau kalian kemarin kan dijelaskan Bu Uus, kalau membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid yang benar. Itu mengikuti perintah siapa? Perintah Allah, perintah Rasulullah. Karena kita mencintai kitab yang terakhir turun. Kitab apa kitab kita itu? Al-Quran. Jadi untuk menggali lebih dalam lagi, selain kita terbiasa membaca Al-Quran, hari ini kalian akan fokus ajak menyelam lebih dalam lagi, yaitu mengenal makna iman kepada kitab Allah. Jadi nanti kalian menyimak video ini dengan seksama, ya, karena dalam video ini nanti akan menjadi apa namanya, sumber kalian untuk merumuskan masalah yang akan menjadi bahan diskusi kita nanti. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut secara tafsil atau terperinci maupun secara ijmal atau secara garis besar. Yang ketiga, membenarkan segenap kabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut yang masih murni dan belum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Keempat, mengamalkan segenap hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkannya harus disertai dengan sikap ridha dan menerima. Alhujjah.com. Menarik tidak
videonya? Tentang apa tadi? Makna beriman kepada kitab Allah. Bagus. Kira-kira sekarang Bu Us tanya, ada tidak beberapa hal yang membuat kalian penasaran? Ada nggak hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Ada, oke. Jadi nanti kita gali hal-hal yang ingin kalian tanyakan kepada Bu Uus. Kita rumuskan masalah, kita jadikan itu pembahasan untuk kita diskusi nanti. Ini Bu Uus catat, kira-kira apa saja yang membuat kalian penasaran dari video yang sudah kalian tonton tadi? Kira-kira siapa yang ingin tanya? Oke, ada satu, Mas Raza. Mas Raza, kelihatannya yang belakang ini ya? Kurang besar, coba. Mas Raza ingin menanyakan apa, Mas Raza? Mengapa Allah menurunkan kita kepada Rasulnya? Kemudian apa makna iman kepada kitab Allah? Oke, Mas Raza tanya, mengapa Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya? Dan apa makna iman ya Mas Raza ya? Iman kepada kitab Allah. Oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang penasaran? Oke, Mbak Aul. Mbak Aul ingin tanya apa, Mbak Aul? Dalam video tadi kitab-kitab Allah tidak hanya satu. Ya. Nah, Allah menurunkan berapa kitab dan berapa nabi penerima. Oke. Pertanyaannya Mbak Aul juga bagus. Penasaran kan? Tadi kan di video itu dijelaskan kitab-kitab Allah. Berarti kalau kitab-kitab Allah itu lebih dari satu. Pertanyaannya Mbak Aul, ada berapa kitab Allah dan siapa saja Rasul penerimanya? Oke. Masih ada pertanyaan lagi tidak? Oke, Mas Zidan. Mas Zidan apa yang ingin ditanyakan Mas Zidan? Apakah isi setiap kitab-kitab tersebut sama? Ya. Berbeda, di mana letak perbedaannya? Oke. Ini berlanjut ya dari pertanyaannya Mbak Aul kan tadi tanya kitabnya lebih dari satu. Mas Zidannya tanya gimana tadi isi dari kitab Allah, apakah sama ya Mas Zidan ya? Isi dari kitab Allah. Berarti perbedaan. Oke. Perbedaan isi dari kitab-kitab Allah. Oke, cukup atau ada yang tanya lagi? Oke, Mas Ciko. Mas Ciko ingin tanya apa, Mas Ciko? Kenapa Al-Quran satu-satunya kitab yang berlaku sampai sekarang? Oke, bagus. Kan tadi ada beberapa kitab, ya. Beberapa kitab, kenapa yang berlaku sampai sekarang yang kita baca itu hanya Al-Quran? Alasannya apa? Bagus sekali Mas Ciko. Berarti mengapa hanya Al-Quran yang masih berlaku sampai sekarang? Oke. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, cukup. Berarti ada 4 pokok rumusan masalah yang akan menjadi bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi, Bu Uus akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Jadi langsung saja, ini Bu Uus bagi jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Coba 3 detik ditentukan ketua kelompoknya. Hitungan ketiga angkat tangan ketua kelompoknya. Oke, dan 1, 2, 3 ketua kelompoknya tunjuk tangan. Kelompok 1 Mas Revan, kelompok 2 Mas Lita, kelompok 3 Mas Huda, kelompok 4 Mas Zidan, kelompok 5 Mas Raza, kelompok 6 Mas Ciko, kelompok 7 Mas Efrison Hanif, kelompok 8 Mbak Sasa. Bagus. Jadi tugasnya apa, Bu? Tugasnya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Mendiskusikan apa? Mendiskusikan 4
poin rumusan masalah di depan. Ya. Didiskusikan. Kemudian kalian menulis jawaban kalian di lembar kerja murid yang sudah disiapkan. Ya. Kita buat kesepakatan kelas dulu. 10 menit mengerjakan bisa? Cukup ya? Oke, yang kedua, kemarin tuh ada tugas untuk membawa HP. Bawa? Nanti kalian bisa mencari sumber untuk mengerjakan, boleh dari buku paket, boleh dari gunakan gawai kalian masing-masing untuk mencari sumber. Terserah cari referensinya di mana sesuka kalian. Semakin banyak referensi yang digunakan, maka jawabannya akan semakin lengkap. Itu harapannya Putus. Yang ketiga, ketika proses diskusi berlangsung, kita buat kesepakatan mengerjakan secara kondusif. Anggota kelompoknya memanage waktu, kemudian ketua kelompoknya membagi bagian porsi-porsi kerja anggota kelompoknya agar kerja semua. Dan HP tidak boleh digunakan selain untuk kegiatan pembelajaran. Sepakati kesepakatan kita? Ada yang ingin menambahkan atau cukup? Cukup. Sekarang tulis bagi LKPD-nya ya. Itu sudah mendapat LKPD, bisa mulai dikerjakan. Yang duduk di depan sini berarti kursinya bisa diputar. Ini jam 8 pas, berarti 8 lebih 10 menit kita mulai presentasinya. Seperti itu bisa dilaksanakan? Bisa. Baik, sekarang silakan mulai proses diskusi. Identitasnya ditulis secara lengkap. Nah, poin ini, empat rumusan masalah ini ditulis dulu. 4 rumusan masalahnya ditulis dulu, anak-anak. Pokoknya Mas sudah aman. Sudah selesai semua? Sudah? Tangannya coba diangkat semua ke atas. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke kegiatan presentasi, menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Jadi nanti ketika ada kelompok yang berdiskusi, harapannya kelompok lain kalau ada yang ingin memberikan tanggapan silahkan, ada yang ingin menyanggah silahkan, dulu sudah kesempatan. Seperti itu ya. Dari kelompok mana yang ingin presentasi? Mas Raza dari kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk Mas Raza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan saya Aulia, saya Azra,
Allah berarti meyakini sepenuh hati jika Allah menurunkan kitab kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya agar mencapai jalan yang lurus. Nomor 2, ada berapa kitab Allah dan siapa Rasul penerimanya? Macam kitab Allah ada 4. Yang pertama Taurat. Nabi penerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahasanya bahasa Ibrani. Isi pokoknya yaitu 10 Commandment. Yang pertama perintah mengesahkan Allah. Yang kedua larangan menyembah berhala. Yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat memuliakan hari Sabtu. Yang kelima perintah patuh kepada orang tua. Yang keenam larangan mencuri. Yang ketujuh larangan berzina. Yang kedelapan larangan membunuh. Yang kesembilan larangan menjadi saksi palsu. Dan yang 10 larangan mengambil orang lain. Berhenti dulu. Tolong kalian sambil mengoreksi jawabannya ya. Silakan dilanjut. Kitab kedua adalah kitab Zabur. Nabi penerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Hindi. Isi pokoknya berupa nasihat, hikmah, ujian, syariat, dan pemandangan. Kitab ketiga ada kitab Injil. Nabi penerimanya adalah Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani. Isi pokoknya yang pertama perintah kembali mengisahkan Allah. Yang kedua perintah meyakini kitab Taurat. Yang ketiga menghapus isi Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat mengabarkan jika akan datang Nabi setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada kitab Al-Quran. Nabi penerimanya adalah Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Al-Quran. Isi pokoknya yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat syariat, yang kelima tarik, yang keenam dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pak, mengapa hanya Al-Quran yang berlaku sampai sekarang? Al-Quran bisa berlaku sampai akhir zaman karena Al-Quran dijaga sendiri oleh Allah SWT dan Al-Quran memiliki karakter luasa. Baul, silakan diberi kesempatan temannya Baul. Di sini ada yang ingin mengokohkan jawaban-jawaban kami yang kurang. Oke. Tadi terdengar jelas ya suaranya ya? Ada 4 urusan masalah dijawab dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang ingin memberikan sanggahan pendapat lain, silahkan dari Mas Jidan. Sudah dipersilakan Baul. Apa Mas Jidan yang ingin ditambahkan dari jawaban kelompoknya Baul, Mas Jidan? Menurut kami, presentasi yang disampaikan oleh kelompok kita sudah bagus. Akan tetapi hanya saja perlu ditambahkan dari penguat yang menunjukkan perintah untuk iman kepada kitab Allah. Bisa ditambahkan dari Quran surah An-Nisa ayat 136. Surat An-Nisa ayat 136 merupakan seruan agar orang-orang yang beriman untuk senantiasa beriman kepada Allah, Rasulnya, Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, serta kepada hari akhir. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang ingkar terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya dan hari akhir, maka dia akan tertusuk neraka. Jadi ketika kalian menjelaskan makna iman kepada kitab Allah, alangkah lebih lengkap lagi kalau ditambahkan dalil penguat. Ya, coba dicek di HP masing-masing. Surat An-Nisa ayat 136. An-Nisa 136 di buku paket juga ada. Itu menjelaskan perintah beriman kepada kitab-kitab Allah, salah satunya seperti yang dijelaskan Mas Gana. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi ketika diskusi ya, intinya apa? Tadi yang disampaikan kelompoknya Mas Zidan benar. Jadi makna iman kepada kitab Allah itu kan berarti kita meyakini kalau apa? Allah menurunkan kitab kepada siapa? Rasul untuk disampaikan kepada
agar ke jalan yang diperkuat jawabannya sama Mas Zidan. Itu sesuai dalil dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 130. Kemudian yang kedua tadi ada 4 kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Masing-masing punya isi pokok yang berbeda. Tadi disampaikan Mbak Aul kalau kitab Zabur itu tidak hanya nasihat, pujian, dan hikmah, tetapi syariatnya masih menganut syariat kitab Taurat, yaitu apa? 10 Commandments. Seperti itu, ya. Jadi setelah kita berdiskusi rumusan masalah dari kalian sendiri, harapannya kan sudah banyak informasi yang terserap dari kalian. Sekarang Us ingin kita melakukan refleksi, di mana Us ingin menggali lagi pengetahuan informasi apa yang sudah sampai di diri kalian lebih mendalam lagi. Us akan membagikan lembar refleksi. Di sini nanti ada 3 pertanyaan yang mewakili yang ingin Bu Us ketahui sejauh apa materi hari ini kalian terima. 1, apa yang kalian pahami tentang makna iman kepada kitab Allah, ya, maknanya apa yang sudah kalian terima. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang kalian peroleh dari belajar materi hari ini. Yang ketiga, bagaimana cara kalian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bu ingin tahu jawabannya. Tulis dulu. 1 menit cukup ya? Langsung ditulis, nanti ingin dengar jawaban kalian. Ditulis sesuai apa yang kalian rasakan, kalian ketahui. Karena pada dasarnya inti dari pelajaran kita hari ini, ya, ketercapaiannya dari apa yang kalian pahami. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Tulis apa adanya, sesuai saja yang kalian rasakan. Singkat saja, tidak apa-apa, yang penting mengena. Yang penting jawabannya mengena. Bagus sekali. Antusiasnya bagus. Jadi semakin membuat Bu Us penasaran. Sudah? 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 Oke. Coba dibacakan refleksinya. Oke, Mbak Akila. Oke, yang pertama Mbak Akila beri tepuk tangan dulu ya untuk Mbak Akila. Oke, Mbak Akila. Pertanyaan nomor 1. Satu. Apa yang saya pahami tentang makna iman kepada kitab Allah? Makna iman kepada kitab Allah yaitu diyakini sepenuh hati jika Allah menurunkan kitab kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya agar mencapai jalan yang lurus. Oke, terus? Nomor 2, apa manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari kitab-kitab Allah? Ya, oke Mbak Akila, apa manfaatnya untuk diri kamu? Saya mendapatkan pengetahuan baru. Oke, pengetahuan baru, bagus. Terus? 3, bagaimana saya menunjukkan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan mengingatnya dan mempelajarinya. Oke, bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Akila. Untuk yang terakhir, Bu sampaikan pesannya kita ya. Dilihat dari pesan moral kita, cinta kepada Allah melalui cinta kepada Al-Quran. Berarti cinta kepada Allah, berarti juga cinta kepada kitab Al-Quran. Dengan cara apa? Mengamalkan setiap hari sebagai petunjuk hidup agar kita hidup selamat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk tugas minggu depan, pembelajaran pertemuan selanjutnya, kalian mencari contoh perilaku
yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Karena di pertemuan selanjutnya nanti akan guru sampaikan kalian akan membuat diary hikmah. Seperti itu ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Oke, tempat duduknya bisa berputar ke tempat duduk semula. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Asr. Mas Zidan untuk bisa memimpin doanya. Silakan Mas Zidan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan ya. Dan selalu belajar di rumah dan jangan lupa selalu mengingat Allah dan Rasulnya ya. Selalu cinta diri sendiri dan selalu hormati orang tua kalian. Cukup sekian dari Buus. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi